Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Istinafal Kurniawan dengan NIM 1030124000034. Saya akan menjelaskan tugas kalkulus CLO3. Karena keterbatasan alat, jadi saya hanya bisa merekam wajah saya di awal dan di akhir video saja. Terima kasih. Oke, yang pertama di sini ada soal apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah. Oke, yang pertama kita akan menghitung partikel tersebut apakah pernah bergerak ke bawah. Nah, karena pertanyaannya adalah sebuah ketinggian, maka yang kita hitung di sini adalah si z-nya. Si z atau si k ini. Oke. Nah, untuk si k ini kita cari turunannya ya, dari turunan pertama si z t ini itu 2t min 3. Oke, nah suatu partikel itu dia ke bawah ketika si 2t min 3 ini kurang dari 0. Ketika kita hitung dia kurang dari 3, maka t nya kurang dari 1,5. Oke, nah untuk pembuktian ini kita memakai substitusi ya. Kita tes saat t nya 0, si z 0 ini akan bernilai min 3. Kita substitusikan ke persamaan ini ya. Nah, lalu saat T1 si Z1 ini akan bernilai min 1. Lalu saat T-nya 1,5 sesuai ini akan menghasilkan nilai yaitu 0. Dia sama dengan si ini, maka ini adalah titik baliknya atau titik maksimalnya. Nah, misal kita tes T sama dengan 2, maka kita akan menghasilkan si nilai Z2 ini adalah 1. Itu kan udah menuju ke atas ya. Nah, maka si persamaan itu, maka partikel itu akan ke bawah untuk T-nya itu kurang dari lebih dari 0 atau kurang dari 1,5. Oke. Jadi yang A. Oke, sekarang yang B. Pertanyaannya adalah pernah berhenti bergerak Jadi untuk mengetahui si persamaan tersebut pernah berhenti bergerak atau tidak, atau partikel itu, maka kita di sini yang kita perlukan adalah turunan pertama dari si RT, yaitu turunan sin di sini adalah cos T, lalu turunan cos di sini adalah min sin T, ini TI, ini TJ, plus lalu belakangnya adalah 2T min 3K. Oke, lalu kita akan sebuah benda bergerak itu ketika semua komponen ini dan ini itu sama dengan 0. Nah, maka kita cek cos T sama dengan 0 itu tuh terjadi di mana aja sih. Nah, cos T itu dia nilainya 0 itu ketika T-nya pi per 2 atau 90 derajat ya. Terus pi 3pi per 2, atau jika kita hitung maka akan menghasilkan nilai 1,57, lalu 4, sekian dan 7, sekian. Oke. Lalu untuk sin T sama dengan 0 itu terjadi ketika T-nya itu 0, pi dan 2pi yang bernilai 0, 3,14, lalu 6, sekian dan lain. Lalu untuk yang terakhir 2T min 3 sama dengan 0 itu atau ketika dia 0 ya, itu akan menghasilkan T-nya adalah 1,5. Nah, dari 3 komponen ini itu tidak ada T yang sama. Maka
kesimpulannya, karena T tidak ada yang sama, maka partikel tidak pernah berhenti bergerak. Oke. Lalu yang ketiga, di sini kita dikasih soal, pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah. Oke, kita di sini karena dia bertanya adalah ketinggian, kita pakai persamaan yang di belakang, yaitu 2 kuadrat min 3T plus 2 sama dengan tadi kan 12 meter di atas permukaan tanah. Maka di sini akan menghasilkan T kuadrat min 3T min 10 sama dengan 0. Nah, kita mencari nilai si T-nya. Karena dia tidak bisa dipecah ya, dipecah jadi 2, maka kita akan menggunakan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Lalu di sini akan menghasilkan min 3B, nya min 3, hasilnya adalah 3 plus minus akar 9, karena di sini B-nya adalah 3 kuadrat, lalu kita kurangkan. Nah, karena dia di sini min, ketemu min akan menjadi plus, kan plus 40 per 2. Oke, di sini kita memiliki dua nilai, yaitu 3 plus akar 49 adalah 7 per 2, dan satunya adalah 3 min 7 per 2. Maka hasilnya di sini adalah 5 dan min 2. Nah, karena tadi di soalnya adalah T lebih dari sama dengan 0, maka yang kita pakai di sini adalah T-nya itu 5. Nah, berarti pada waktu berapa? Yaitu waktu T sama dengan 5. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini soal berikutnya adalah berapa kecepatan partikel saat ketinggian 12 meter? Oke, kita cari kecepatannya, yaitu turunan pertama dari persamaan tersebut, yaitu cos T I min sin T J plus 2T min 3K. Oke. Nah, ketika saat 12 ya. Nah, 12 ini kan sudah kita ketahui T-nya sama dengan 5. Maka kita tinggal masukkan ke persamaan tersebut, V5 sama dengan cos 5i min sin 5j plus 7, masukkan itu ke sini ya, 7k. Oke, lalu kita hitung menggunakan rumus akar, ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat, berarti cos kuadrat 5i plus sin kuadrat 5j plus 49. Nah, karena cos tambah sin, cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1, maka hasilnya adalah 1 plus 49 sama dengan akar 50. Atau kalau mau lebih sederhana adalah 5 akar 2. Nah, maka kecepatannya saat 12 meter itu 5 akar 2. Oke, lalu selanjutnya di sini adalah pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar, tentukan vektor arah garis dari garis singgungnya. Nah, kita di sini disuruh cari ketika ketinggian 12 meter. Nah, kita kan sudah punya persamaan VT tadi, yaitu cos TI min sin TJ plus 2T min 3K. T-nya adalah 5. Sesuai ini tadi ya. Sesuai ini tadi. Oke.
Maka ketika dia 5, garis singgungnya itu adalah cos 5 I min sin 5 J plus 7K. Oke. Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Oh ya, tadi ada salah penulisan NIM ya. Ini harusnya 103012400034. Oke. Soal berikutnya adalah ada dua kurva, ini dan ini. Tentukan nilai Y aksen atau turunan pertama saat X0 dan besar kelengkungannya. Oke, untuk soal pertama kita disuruh menentukan. Nah, di sini diketahui untuk X kurang dari sama dengan 0 itu Y-nya sama dengan 0. Nah, maka turunan pertamanya itu tetap 0. Nah, untuk yang kedua, untuk X lebih dari 0, Y-nya itu sama dengan X pangkat 3. Maka Y aksennya itu 3X kuadrat. Nah, 3X kuadrat ini jika kita substitusikan, kita sub X sama dengan 0, maka Y aksennya itu tetap 0. Nah, karena kiri dengan kanannya itu sama, maka Y aksen saat X sama dengan 0 adalah 0. Oke. Untuk yang B atau yang kedua, tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Nah, kita menggunakan rumus yaitu Y turunan pangkat 2 per 1 plus turunan Y pertama kuadrat kita pangkalkan dengan 3/2. Nah, di sini kita dapatkan tadi kan Y-nya 0. Jika diturunkan ya tetap akan 0. Yang kedua itu Y-nya X pangkat 3. Nah, jika dia turunan pertama 3X kuadrat, jika dia turunan kedua dia 6X. Dan jika kita sub 0 ke sini, maka hasilnya tetap 0. Nah, maka jika kita masukkan kebersamaan ini akan menghasilkan 0 per 1 plus 0 kuadrat, kita pangkatkan dengan 3/2. Nah, karena 0 bagi berapapun itu 0, maka jawabannya adalah 0. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pengambilan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.